Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gigi Purwaradi dari Jombang, khususnya Kecamatan Kabu. Kita di sini mau pengenalan tentang budidaya porang, mulai dari pembibitan sampai nanti tanaman yang sudah tumbuh besar. Kita musim kemarau itu bukan suatu acuan untuk kita tidak berkembang, tapi kita memajukan pertanian dengan cara regenerasi yang baik. Itu pasti tanaman pasti jadi baik. Untuk bibit porang itu banyak pilihan ya. Bibit porang itu ada dari biji bunga, ada dari biji katak, dan ada juga dari umbi kecil ya. Itu ada 3 jenis bibit memang. Tapi untuk pembibitan kita memilih itu sebenarnya itu sama ya. Bagi kita itu pembibitan itu sama. Untuk perkembangan itu hampir sama karena setiap bibit juga itu memang banyak orang yang membedakan. Ini bagus yang biji katak, ini bagus yang dari umbi. Sebenarnya itu tidak, itu hanya dari mata sudut pandang mereka ya, dari mereka sendiri. Sebenarnya kalau tanaman kita itu kita rawat dengan baik, sistem pengolahan tanahnya benar dan pemupukannya bagus, untuk tanaman sendiri itu walaupun dari bibit kecil itu pasti hasilnya bisa sebanding dengan bibit yang standar dan besar. Jadi untuk bibit bagi kita itu memang benar-benar bukan menjadi suatu ukuran ya untuk kita menanam porang. Ukuran kita adalah cara pengolahan lahan dan sistem pemupukan perawatannya. Itu yang menjadi tolak ukur kita. Untuk bibit itu ada juga yang dari media polybag. Itu untuk mulai dari awal kita kemarin itu membuat media polybag seperti tadi, itu kita membuatnya itu bulan 7 akhir. Kita mulai buat polybag itu kita dari biji katak yang kecil ya. Kita dari biji katak yang kecil sampai standar isi 200 per kilonya itu kita semai di polybag, kita kasih air, akhirnya tumbuh seperti tadi itu. Untuk bibit polybag sendiri pun itu nanti selalu meregenerasi ya. Ada tunas pertama sebelum mati itu tumbuh tunas kedua, dan tunas pertama mati. Jadi jangan takut bagi kawan-kawan petani porang baru untuk nanti melihat bibitnya itu layu, karena itu sudah tumbuh tunas yang baru. Sebelum tumbuh tunas baru dia sudah layu, itu faktornya ada satu, mungkin terlalu lembab. Jadi kita juga harus menjaga kelembapan tanah itu sendiri, jangan sampai terlalu lembab, karena kalau terlalu lembab pasti timbul jamur. Untuk mengatasi jamur itu sendiri kita banyak pilihan ya, ada obat kimia, tapi untuk kita sendiri kita tidak menganjurkan kimia. Kita memakai dari Hayati, itu kita pakai air rendaman tembakau yang kita rendam selama 1 hari. Kita ambil unsur tembakau itu yang bisa mematikan parasit jamur itu sendiri ya. Kita memang benar-benar mengkhususkan untuk menghilangkan kimia dari program penanaman porang ini. Jadi motonya itu petani sehat itu petani yang bebas kimia. Kita utamakan untuk petani porang. Kalau bisa nanti itu merambah ke petani lain juga, ke padi dan jagung. Kita sudah mulai melakukan planningnya.
Untuk pemberian hayati itu guys, pemberian hayati itu kita memang dari rempah-rempah tanaman yang ada di sekitar kita manfaatkan, kita ambil nutrisinya, kita apa ya, kita buat menjadi serbuk. Setelah itu kita keringkan, kita larutkan lagi, kita berikan kepada tanaman lagi. Jadi dari tanaman untuk tanaman lagi ya, kita memang ambil dari nutrisinya sendiri. Dan untuk pemberian nutrisi ini sendiri, ini sudah 4 kali pemberian nutrisi ya. Kita tidak memakai kimia, kita juga tidak memakai kompos, tapi kita menggunakan nutrisi hayati yang benar-benar dari tanaman untuk tanaman lagi. Ini sudah 4 kali pemberian. Sebelum tanam itu tanah itu sudah saya semprot dulu dengan pupuk hayati. Jadi waktu mau tanam, posisi tanah itu kadar pH-nya sudah bagus, nutrisinya sudah terpenuhi. Setelah itu baru kita tanam. Nah, setelah kita tanam, setelah dia mulai tumbuh tunas, kita semprot lagi dengan hayati. Itu penyemprotan kita kedua untuk hayati ya. Setelah penyemprotan kedua, kita jarak 2 minggu, itu penyemprotan lagi dengan hayati. Itu memaksimalkan pertumbuhannya untuk menjadi batang yang bagus dan daun yang segar seperti ini ya. Untuk porang sendiri itu bisa dilihat kesuburannya itu dari daun yang sangat hijau dan nanti tumbuhnya lebar seperti ini ya. Ini menandakan porang ini sangat benar-benar sangat nutrisinya terpenuhi dengan bagus. Untuk tanaman porang kita mengkhususkan ini, untuk tanaman porang itu kita kasih 40% semi naungan ya. Itu hasilnya bisa optimal karena porang ini tanaman yang daunnya benar-benar sangat sensitif dengan sinar matahari. Jadi kalau kita di dataran rendah seperti ini yang DPL-nya di bawah 100 dari permukaan laut, itu kita benar-benar membutuhkan semi naungan ya untuk menahan terik panas matahari secara langsung, karena porang sendiri itu daunnya sangat tipis dan sangat sensitif terhadap sinar matahari langsung ya. Terus untuk di DPL yang di atas 100, misalkan mulai DPL 200 sampai DPL 600 bahkan sampai 900, itu kita tanpa naungan itu hasilnya sangat bagus karena udaranya yang sejuk dan kapasitas fotosintesisnya juga dapat. Suka dukanya dan kendala kita menanam porang itu satu, bibitnya yang sangat mahal. Tapi bibit mahal itu kalau kita hitung dalam 1 kilonya itu sebenarnya itu tidak mahal juga. Kalau kita hitung 1 bijinya, kalau harganya 1.000, untuk 1 kilo harga 300.000, itu kan kita itu hanya beli sebijinya itu 1.500. Dan kita nanti pasti keuntungannya juga untuk penanaman ini, kita mendapatkan biji katak lagi untuk kita pengembangan lahan atau kita tanam sendiri, ataupun nanti itu kita bisa jual ya untuk nilai tambah plus petani porang. Nah, jangan salah juga, yang penting perawatannya dulu. Untuk mendapatkan hasil yang baik seperti ini, perawatan juga harus bagus, harus diperhatikan juga. Tanaman juga perlu sentuhan dan kasih sayang ya, walaupun tidak semua kita sentuh, tapi dari setiap hari kita merawat mereka, tanaman itu sendiri pasti juga akan tumbuhnya bagus juga. Bagi teman-teman yang pengen menanam porang dan baru ingin menanam porang, saya anjurkan itu memang untuk menanam porang ya, karena porang ini walaupun umurnya panjang, masa panennya 6-7 bulan, bisa 2 musim, itu memang tanaman ini tanaman invest. Karena apa? Karena satu, untuk porang sendiri merupakan komoditi ekspor ya, dan komoditi ekspor itu harga itu pasti akan standar dan bagus ya untuk harganya sendiri. Jadi menurut saya untuk tanaman porang ini merupakan solusi tepat untuk petani komoditi padi, komoditi jagung, itu untuk suatu nilai tambahan plus bagi mereka ya.
Untuk teman-teman yang baru menanam porang, perhatikan juga. Yang penting itu kadar pH tanah itu terjaga. Kalau kadar pH tanah terjaga, itu pasti tanaman kita hasilnya pasti bagus. Karena apa? Karena jika tanah kita terlalu asam, maka tanaman kita pasti akan berjamur. Karena dari tingkat keasaman tanah itu sendiri. Yang diperhatikan untuk petani baru itu memang kendalanya itu pada tanah ya. Pasti pada tanah, karena jangan dianggap seperti di YouTube menanam porang hasilnya miliaran, ratusan juta. Itu semua tergantung dari perawatan masing-masing. Kalau tanaman kita rawat, bagaimana mungkin kita mendapatkan hasil yang optimal dan nilai tinggi. Kalau kita rawat ya, tanaman itu pasti akan mengembalikan kepada kita bonusnya, itu yang terpenting. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan menanam porang, untuk yang baru dan yang sudah menanam dengan lama. Walaupun musim kemarau ya, kita bisa menumbuhkan porang. Di Jombang khususnya saat ini musim kemarau masih panjang ya, tapi kita sudah bisa menumbuhkan porang seperti ini. Itu karena kita benar-benar mengerti dan memahami karakter porang ini sendiri ya. Kita harus memahami tanaman kita sebelum kita menanam tanaman itu sendiri. Jangan lupa teman-teman menyaksikan konten video yang sangat bermanfaat di channel Inspirasi Sedulur. Jangan lupa juga like, subscribe, dan komen ya, karena komen itu sangat membantu Inspirasi Sedulur untuk lebih maju. Bahkan komentar non negatif pun monggo dimasukkan, itu untuk memacu kemajuan Inspirasi Sedulur. Tapi kalau bisa komennya itu yang membangun, jangan yang tidak membangun. Terima kasih kawan-kawan. Bagi calon petani porang baru, manfaatkan lahan yang ada, rawat yang benar, hasilnya pasti menguntungkan untuk kita semua. Salam petani porang Jombang.